Oke guys, jadi hari ini kita akan membagikan, saling berbagi informasi bagaimana cara mengemudikan mobil Suzuki Espresso yang tipe AGS ini dengan nyaman. Jadi mobil itu dibekali oleh transmisi, dua transmisi, yaitu transmisi manual dan matic. Tapi pada dasarnya itu adalah transmisi manual, gearbox manual yang dimatikan. Jadi kita mulai dengan pertama kita pakai cara berkendara dengan transmisi maticnya. Oke, maticnya ini pertama kita di N, start pertama mobil, di N injak rem, kemudian start. Oke, kita masukkan ke D, lalu jalan. Jadi D ini seperti gigi satu di manual. Jadi untuk mengendalikan mobil AGS ini, khususnya yang maticnya ini, sebetulnya dispesialkan hanya untuk kondisi berkendara dengan santai, dengan slow, atau di tempat yang macet, kemacetan, supaya kita tidak begal. Nah ini ya. Jadi tadi kita lewatin jalan agak mendaki dikit, jadi dia masih bertahan di transmisi kedua, makanya dia tetap oke. Nah, jadi kalau misalnya kita berkendara dengan slow, perpindahan giginya itu sangat halus. Nah, oke, ini dia sudah pindah ke 4. Saya rem, dia pindah lagi ke 3. 2. Jadi memang dia khusus untuk jalan santai, bukan agresif. Dia tidak cocok untuk agresif. Dan untuk perpindahannya ini, kalau misalnya kita biasa di transmisi manual, kita bisa rasakan. Misalnya ini kan 2, sudah rasa mau akan berpindah, kita lepas gas sedikit, dia langsung pindah. Jadi perpindahannya halus. Tapi kalau kita perlakukan dia sebagai transmisi CVT atau AT, dia perpindahannya agak kurang smooth. Tapi kalau kita bisa rasakan saat perpindahan di RPM-nya itu sekitar RPM kurang lebih 1800 sampai 2000, kita angkat gasnya, dia langsung otomatis shift up, giginya naik, jadi perpindahannya halus. Nah gitu guys, itu untuk maticnya. Jadi ini saya berkendara ya slow aja, cuma 26 km per jam, 30. Kadang kalau kena macet 15, itu paling nyaman sekali pakai maticnya. Ini kan angkat gas, dia langsung pindah 4, dan perpindahannya itu sangat halus. Gitu caranya untuk matic. Sekarang kita akan melewati tanjakan yang panjang. Kalau untuk melewati tanjakan yang panjang, mobil ini menyediakan transmisi manualnya, jadi supaya tidak kehilangan napas dia. Ini tengok. Nah ini pas di kaki tanjakan kita sudah pindah ke mode manualnya. Jadi kita pindah di gigi kedua. Nah ini sudah mulai menanjak. Ini tanjakannya kurang lebih 12 derajat elevasinya. Jadi RPM tinggi dia belum pindah. Setelah sudah tenaganya sudah oke, baru kita pindah secara manual. Nah itu kita dilewati mobil Brio. Nah ini kita bisa, dia agak ngebut, kita bisa ikuti dia ini. Nah dengan cara manual, jadi di tanjakan pun dia bisa tenaganya kuat. Kita ikutin Brio itu. Kecepatan 59 km per jam di tanjakan, ini masih nanjak. Itu kelebihannya mode manualnya. Nah salah satu lagi, untuk shift down dia langsung otomatis menyesuaikan, kecuali kalau kita butuh saat itu juga mau shift down, kita bisa shift down seperti ini, kita butuh dia shift down. Karena ini tanjakannya lagi tanjakan, tiba-tiba ada yang tanjakan lagi gitu. Jadi biar cepat kita shift down seperti manual, jadi tenaganya ngisi terus. Ya ini kita coba tikungan. Nah dia otomatis shift down, walaupun dia masih dalam mode manual. Jadi enak sekali mobil ini.
kita sit up ke 3 untuk menjaga engine brake-nya. Jadi ini penurunannya jauh. Jadi kita biarkan aja di manual karena kita bisa tahan RPM supaya bisa mendapatkan efek engine brake. Jadi menurut saya ini salah satu kelebihan transmisi Matic AGS-nya. Nah ini kan, ini saya lepas gas aja, dia sudah tahan ke 3. Saya standby kaki di rem, jadi apabila terlalu curam saya rem, dia otomatis turun sendiri walaupun dia dalam mode manualnya. Nah ini tikungan dan turunan, dia langsung shift ke 2. Itu nyaman, agak lurus dikit, injak gas, shift up, ya kan. Nah jadi walaupun kecepatan 43, dia tetap berada di gigi ketiga. Kita jaga transmisinya, ini penurunan kita jaga, itu enaknya. Nah di depan sudah jalan, sudah cenderung lurus. Kalau kita mau jalan santai aja, kita pindah lagi ke Matic-nya. Nah ini, jadi modenya sudah berubah, D di gigi ketiga. Nah, untuk informasi, mobil Matic ini, Matic percepatannya sampai 5, bukan kayak Matic lain loh, itu sampai 5 percepatan karena dia ngikutin gearbox manualnya. Nah, jadi saya cukup jalan santai aja karena ini hari libur, mau jalan santai ya. Jadi kecepatan 30, 15 sampai ya 35 gitulah. Ini mode D-nya. Untuk mode Matic-nya kalau kita jalan santai, perpindahan giginya betul-betul pas. Kadang-kadang kalau kita dapat kondisi jalan belok tiba-tiba mendaki, kalau pada saat kita pakai transmisi Matic-nya, kita memang harus pelan. Jadi pada saat belok, transmisi langsung menyesuaikan ke gigi 1 atau 2. Kalau enggak, bisa kehabisan napas. Nah, gitu. Tapi kalau kita pakai jalan santai, mau tiba-tiba dapat tanjakan tinggi, turunan, kondisi jalan macet, pakai transmisi Matic-nya ini aman, tidak akan kehilangan napas dia. Kan kita jalan santai. Dan seperti saya katakan tadi juga, kalau pas pakai mode Matic-nya ini, kalau bisa feeling kita pas dengan suara mesin mobil atau RPM-nya. Jadi untuk orang yang biasa bawa mobil manual ini enak sekali karena kecilkan dulu suaranya. Karena pada saat feeling kita merasakan butuh perpindahan transmisi shift up, kita lepas gas sedikit, dia langsung pindah shift up dengan mulus, tidak ada hentakan sama sekali, betul-betul mulus. Sama dengan CVT perpindahannya, mulus sekali. Tapi kalau kita perlakukan mobil ini seperti layaknya bawa mobil CVT, ya iya, pas shift up dia agak neng gitu, itu kurang nyaman. Jadi kalau yang bilang Matic mobil AGS ini tidak nyaman ya, dia mungkin masih belum menyesuaikan aja lah. Kalau sudah menyesuaikan enak kok. Kemudian ada juga yang bilang mobil ini transmisinya kalau rusak mahal, mau 15-20 juta utuh satu set aktuatornya yang original. Ya saya bisa bilang ya, walaupun kita hitung gitu tetap lebih murah, karena kalau ganti utuh original satu transmisi AT atau CVT mau 40-60 juta, jadi lebih murah. Tapi kan mobil ini kalau sekarang itu informasi dari Suzuki-nya, apabila ada kerusakan misalnya cuma di seal-nya, ya seal-nya aja, jadi nggak usah ganti aktuator satu set.
Jadi ya jauh lebih murah, itu kabar baik dari Suzuki. Kemudian satu lagi yang oli aktuatornya mahal, ya setengah liter 500.000. Tapi itu long life, dipakai selamanya. Karena dia cuma untuk melumasi sistem aktuatornya aja, tangan-tangan untuk penggerak perpindahan gigi aja. Jadi pergantiannya itu biasanya, ini informasi dari mereka, kalau misalnya aktuatornya ada bocor sampai olinya keluar baru ditambah. Tapi kalau selama itu tidak ada masalah ya tidak perlu diganti. Long life. Dia yang sering diganti apa ya? Oli transmisi manualnya. Olinya seperti apa ya? Seperti transmisi manual, sama aja. Dan perawatannya apa ya? Sama dengan manual. Paling setelah berapa puluh ribu, biasanya sih sekitar 80.000, 100.000 kilometer, itu melakukan penggantian kampas kopling biasa. Kampas koplingnya sama dengan punya Karimun Wagon, Ignis yang manual, sama dia. Oke guys, jadi ini kita masih pakai mode Matic-nya. Jadi kalau mau pakai mode manualnya itu kalau misalnya kita lagi terburu-buru, mau pergi kerja misalnya terburu-buru atau membutuhkan tenaga yang lebih cepat, yang lebih agresif, nah, kita pakai mode manualnya, itu enak sekali dan bisa ngebut sekali. Karena untuk tarikan pertama gigi satunya pun panjang, kita bisa pakai sampai RPM-nya terasa agak tinggi. Kita shift kedua RPM tinggi, masih oke ini mobil. Oke guys, nanti kita lanjutkan untuk transmisi manualnya. Saya mau jemput mertua dulu guys, mau ajak makan.